baik, saya akan membacakan CV dokter terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan ini. Jadi beliau ialah Dr. Erna Jahjaningtyas, spesialis mata konsultan ophthalmologist. Beliau lahir di Bandung tanggal 11 Maret 1971. Email beliau erna_jahjaningtyas@yahoo.com. Untuk alamat tinggal di Jalan Kidang, Pananjung nomor 3, Koridor Bandung Tempo Dulu, Kota Baru, Parahyangan. Untuk nomor telepon dokter 0811-245-927. Untuk alamat kantor dokter di Jalan Buah Batu nomor 147 Bandung. Baik, untuk riwayat pendidikan dokter sendiri, dokter pernah menempuh pendidikan di Ophthalmology, Departemen Ophthalmology Universitas Pajajaran pada tahun 2003, kemudian fellowship di Juntendo University Tokyo, Jepang pada tahun 2008. Lalu dokter juga mengikuti course lasik di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung pada tahun 2008, kemudian course femtosecond lasik di Vadodara, India pada tahun 2010, kemudian course femtosecond lasik di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung pada tahun 2010. Lalu dokter juga pernah mengikuti course femtosecond lasik di National University of Singapore pada tahun 2011 dan juga course Relax Smile di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung pada tahun 2014 dan training ZEISS and Meet the Expert Asia Pacific di Bangkok pada tahun 2015, kemudian training ZEISS and Meet the Expert Asia Pacific di Singapura pada tahun 2017. Kemudian organisasi yang dokter ikuti ialah Indonesia Ophthalmologist Association (IOA) pada Perdami, kemudian Indonesia Medical Association (IMA) di ID, lalu Indonesia Society of Cataract and Refractive Surgery, lalu Asia Pacific Cataract and Refractive Surgery, kemudian Indonesia Ophthalmology Infection and Immunology Community. Untuk presentation, dokter pernah membawakan di acara INO-IIS Jawa Barat pada tahun 2022 dengan tema How to Recognize Fungal Corneal Ulcer. Kemudian Back Vision 2021 dengan tema Dry Eye, Update in Diagnostic and Management, dan pertemuan ilmiah tahunan ID Kabupaten Cianjur 2020 dengan tema LASIK for Correction of Myopia and Cylinder Correction, How it Works. Mungkin itu saja yang akan saya bacakan dari CV dokter. Saya izin stop share. Baik, itu tadi pembacaan CV dari Dr. Erna Jahjaningtyas, spesialis mata konsultan. Mungkin dokter bisa langsung dipaparkan saja materinya. Baik, waktu dan layar dipersilahkan dokter. Permisi dokter, mungkin dari kami bisa pretest dulu sebelum memulai materinya, dok. Izin untuk Boleh, silakan. ambil waktunya 5 menit ya, dokter. Ya, baik. Baik, terima kasih, dok. Kepada teman-teman yang bertugas, mungkin bisa share screen dulu untuk timernya. Apakah linknya sudah bisa diakses? Jika ada yang bermasalah, bisa raise hand.
Tidak ada masalah ya? Mungkin bisa dimulai, pretest dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktunya sisa 30 detik, yang belum di-submit mungkin sudah bisa di-submit.
Baik, waktunya sudah habis. Langsung saja kita ke dokter akan membawakan materi di mana tema basic baper kali ini yaitu hordeolum, kenali penyebab mata bintitan. Kepada dokter, saya persilahkan, Dok. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk menyampaikan materi mengenai hordeolum. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai topik hari ini, kita perlu mengingat kembali atau mengetahui bagaimana anatomi atau susunan dari lapisan kelopak mata kita. Kalau kita melihat gambar ini, kita melihat potongan kelopak mata dilihat dari potongan samping. Terlihat bahwa kelopak mata itu mempunyai beberapa lapisan, dari mulai kulit pada bagian luar, kemudian ada kelenjar-kelenjar di dalamnya, ada lapisan otot, bahkan sampai lapisan mukosa yang berbatasan langsung dengan permukaan dari bola mata kita. Kelenjar-kelenjar yang ada di dalam mata kita ini dimulai dari yang paling depan adalah kelenjar Zeiss dan Moll, di mana kelenjar ini dekat dengan akar dari bulu mata kita. Kemudian ada pula kelenjar yang lebih dalam dari kedua kelenjar yang tadi, yaitu kelenjar Meibomian. Nah, kelenjar-kelenjar ini akan berhubungan dengan terjadinya penyakit yang akan kita bahas selanjutnya. Sebagai pendahuluan, kelopak mata itu merupakan organ terluar dari bola mata kita yang melindungi bola mata kita. Penyakit hordeolum ini merupakan penyakit dengan gambaran klinis yang terlihat adanya benjolan pada kelopak mata. Dari kelenjar-kelenjar yang ada di dalam kelopak mata, yang dapat menyebabkan terjadinya hordeolum adalah kelenjar yang terjadi gangguan pada kelenjar Zeiss dan kelenjar Moll. Glandula Zeiss atau disebut juga sebagai glandula sebaceus, di mana merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan minyak atau oil, di mana setiap dua kelenjar dari Zeiss ini akan melekat langsung pada folikel bulu mata kita. Dan setiap kelenjar terdiri dari satu kuldesak yang mengandung 2-3 lobul. Nah, kelenjar Zeiss ini akan menghasilkan cairan sebum yang akan melembabkan kelopak bulu mata kita, dan cairan minyak atau oil yang fungsinya untuk melapisi lapisan air mata kita. Sekarang kelenjar Zeiss, selain kelenjar Zeiss, kita mengenal juga adanya kelenjar Moll atau glandula Moll, di mana kelenjar ini merupakan kelenjar keringat dengan lokasi sama, dekat dengan bulu mata kita. Nah, jumlah kelenjarnya ini akan lebih banyak di bagian kelopak mata bawah dibandingkan dari kelopak mata atas. Kelenjar Moll ini berbentuk spiral dan tidak bercabang, dan akan menempati posisinya di antara kedua bulu mata kita. Kemudian kelenjar lainnya yang lebih besar dan lebih dalam posisinya adalah kelenjar Meibom, atau disebut sebagai kelenjar tarsal, karena lokasinya di bagian tarsus palpebra. Kelenjar ini akan menghasilkan lemak, di mana lemak ini juga berperan di dalam lapisan air mata, sehingga dapat menjaga kelembapan permukaan bola mata kita. Kelainan pada kelenjar ini biasanya terjadi infeksi pada saluran kelenjarnya, tetapi dapat juga terjadi blok atau sumbatan di dalam kantung kelenjarnya. Biasanya gangguan pada kelenjar ini akan menyebabkan benjolan yang terlihat lebih besar dibandingkan benjolan yang disebabkan gangguan pada kelenjar lainnya. Nah, sebenarnya apa definisi dari hordeolum itu? Hordeolum itu merupakan infeksi yang terjadi pada kelenjar Zeiss atau kelenjar sebaceus, di mana infeksinya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Pada gambar di bawah kiri, kita akan melihat kondisi kelenjar Zeiss yang normal. Sedangkan pada gambar di bawah kanan akan terlihat kelenjar Zeiss yang membesar dan membengkak, yang lokasinya berada di pangkal dari akar bulu mata kita. Kondisi ini biasanya disebabkan adanya infeksi yang terjadi, sehingga menyebabkan jaringan di sekitar kelenjar pun mengalami peradangan.
Nah, sekarang apa saja sebetulnya penyebab dari hordeolum itu? Penyebab selain adanya infeksi karena Staphylococcus, bisa juga disebabkan karena penyebab lainnya, misalnya penggunaan kosmetik, gangguan dari nutrisi, gangguan tidur, kurangnya hygiene dari mata, dan kebiasaan kita yang sering menggosok-gosokkan mata kita. Nah, kita akan mengetahui beberapa tipe dari hordeolum itu. Ternyata terdapat dua macam tipe berdasarkan anatominya. Yang pertama yaitu hordeolum externum dan yang kedua adalah hordeolum internum. Di mana hordeolum externum ini terjadi gangguan yang terjadi pada kelenjar Zeiss dan Moll. Dan pada gangguan pada kelenjar Zeiss dan Moll ini akan memberikan gambaran klinis terlihatnya adanya benjolan yang lokasinya dekat dengan ujung dari akar bulu mata kita. Sedangkan hordeolum internum biasanya terjadi gangguannya pada kelenjar meibum, di mana benjolan ini tidak terletak pada ujung dekat bulu mata kita, tetapi lebih ke atas, ke arah atas. Pada gambar ini kita dapat melihat gambaran klinis dari hordeolum externum, di mana terlihat benjolan menjadi membesar ke arah luar dengan tampak adanya pus atau nanah berwarna keputihan pada puncak dari benjolan. Dan biasanya lokasinya akan jelas terlihat lebih dekat ke arah pangkal dari bulu mata kita. Sekarang pada foto ini kita melihat kondisi yang kita sebut sebagai hordeolum internum, di mana terjadi gangguan sumbatan atau infeksi pada kelenjar yang lebih dalam, yaitu pada kelenjar meibomian. Infeksi ini juga bisa disebabkan dari infeksi sekunder dari penyakit yang disebut sebagai kalazion. Nah, gangguan pada kelenjar meibomian ini akan memberikan gambaran klinik berupa benjolan yang lebih besar dibandingkan benjolan yang disebabkan dari gangguan pada kelenjar Zeiss atau kelenjar Moll. Apabila kelopak mata bawah kita balikan atau kita tarik ke arah luar, baru terlihat benjolan ini sebagai titik berwarna keputihan dengan sekitarnya berwarna kemerahan. Dari posisinya, hordeolum internum ini tidak terletak pada area mendekati tepi dari kelopak mata atau mendekati pangkal dari bulu mata, tetapi dia berada lebih ke bawah atau lebih ke atas. Nah, berikutnya adalah gejala dan tanda dari hordeolum. Gejala dan tanda dari hordeolum yaitu adanya benjolan di kelopak mata, kemudian kelopak mata terlihat membengkak dan nyeri yang terlokalisir, disertai merah dan terlihat adanya krusta di sekitar pinggiran kelopak mata. Dan kadang-kadang kelopak mata juga terlihat seperti lebih kendur karena ada benjolan tersebut. Gejala dan tanda lain yang dapat ditemukan yaitu penglihatan dapat menjadi buram, kemudian adanya sekret yang cair, mata terasa seperti adanya terbakar dan iritasi, kemudian mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, berair dan rasa gatal, kemudian rasa tidak nyaman saat mata berkedip, dan merasakan seperti adanya benda asing di dalam mata kita. Nah, bagaimana sekarang setelah kita menegakkan suatu hordeolum, kemudian langkah selanjutnya adalah pengobatan apa yang akan kita berikan. Pengobatan yang diberikan itu bisa 3 kondisi. Yang pertama adalah pengobatan non-medikamentosa, kemudian yang kedua pengobatan medikamentosa, dan yang terakhir adalah tindakan pembedahan. Di mana penata laksana non-medikamentosa itu antara lain yaitu kita dapat memberikan kompres hangat pada area hordeolum itu selama 5-10 menit dan dilakukan sebanyak 3-5 kali per hari. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan lebih sering, bersihkan area mata setelah menggunakan kosmetik, dan juga tidak menggunakan kosmetik sementara waktu di seputar mata, dan hindari menyentuh area benjolan tersebut. Kemudian penanganan dengan cara medikamentosa. Biasanya kita akan memberikan obat-obatan antara lain analgesik apabila dirasakan nyeri. Kemudian kita dapat memberikan antibiotika dalam bentuk sediaan salep ataupun secara per oral. Nah, antibiotik salep yang dapat diberikan yaitu dapat diberikan golongan eritromisin salep, sedangkan obat yang diminum dapat kita berikan amoksisilin atau kloramfenikol ataupun clindamycin. Nah, sedangkan penata laksanaan yang terakhir yaitu tindakan pembedahan.
di mana tindakan yang dilakukan adalah melakukan insisi dan drainase dari benjolan tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan anestesi lokal dengan melakukan injeksi lidokain di sekitar lesi. Kemudian kita lakukan masase di sekitar lesi tersebut dari area yang sudah kita injeksi lidokain agar obat anestesi ini bisa terserap dengan baik. Kemudian baru kita lakukan pemasakan spekulum. Setelah itu kita lakukan insisi dan drainase dari lesi. Setelah tindakan drainase dan insisi selesai, kemudian kita berikan salep antibiotik dan kita berikan balut tekan pada area tersebut. Setelah kita mengetahui penata laksanaannya, sekarang kita juga harus tahu bagaimana pencegahan agar tidak terjadi hordeolum. Yang pasti, selalu kita menjaga kebersihan mata dan tangan kita. Kemudian tidak berbagi kosmetik dengan orang lain, hindari juga penggunaan kosmetik yang sudah lama, apalagi sudah kadaluarsa. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan area mata dari kosmetik yang kita pakai pada saat sebelum tidur. Selain pengobatan dan pencegahannya, kita juga harus tahu apa saja komplikasi yang mungkin terjadi dari hordeolum ini, agar kita juga harus waspada sekalipun hanya terjadi benjolan kecil karena hordeolum ini. Walaupun sebenarnya penyakit ini dapat membaik dengan sendirinya, tetapi ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi, yaitu adanya kondisi yang kita sebut kalazion dan selulitis preseptal. Yang pertama adalah kalazion, di mana kalazion ini adalah sekunder dari infeksi yang sebelumnya terjadi, yaitu yang didahului oleh penyakit hordeolum internum. Terjadinya penumpukan sekresi dari kelenjar mebum juga yang menumpuk pada kantung kelenjarnya dapat menyebabkan terjadinya kalazion. Akhirnya, kondisi penumpukan ini akan menyebabkan kelenjar itu semakin membesar dan akan terbentuk kondisi kalazion ini. Biasanya kalazion ini sering berulang, yang disebabkan salah satunya adalah peradangan pada kelopak mata atau yang disebut blefaritis yang bersifat kronis. Jadi, prinsip terjadinya kalazion ini karena peradangan dari kelenjar ini yang menyebabkan kelenjar semakin membesar secara kronis dan terbentuklah kalazion. Kalazion atau disebut juga kista mebum ini biasanya pasien tidak mengeluh rasa nyeri, kecuali memang terjadi infeksi. Nah, penanganan yang sama terhadap kalazion ini seperti halnya dengan penanganan pada hordeolum, yaitu penanganan pertama adalah dengan penanganan non-medikamentosa dulu, yaitu dengan memberikan kompres hangat. Kemudian, bila ditemukan tanda-tanda infeksi, maka diberikanlah antibiotik baik topikal maupun secara oral. Dan yang terakhir, bila benjolan ini tidak mengecil, maka tindakan terakhir adalah tindakan pembedahan dengan cara insisi dan drainase. Nah, sekarang apa sih bedanya antara kalazion dengan hordeolum? Di sini terlihat perbedaan antara kalazion dengan hordeolum, di mana pada kondisi hordeolum, biasanya infeksi yang terjadi adalah pada kelenjar di kelopak mata kita, yaitu bisa terjadi pada kelenjar meibomian yang akan kita sebut nantinya sebagai hordeolum internum, atau terjadinya infeksi pada kelenjar glandula Zeiss atau kelenjar Moll yang akhirnya kita sebut sebagai hordeolum externum. Sedangkan pada kalazion, kondisi ini adalah steril, di mana terjadinya inflamasi kronis yang akan menyebabkan terjadinya blokade dari kelenjar mebumnya. Dan dapat terjadi juga kalazion ini diawali dari adanya penyakit hordeolum internum tadi. Nah, di sini terlihat gambaran antara kalazion dengan hordeolum, di mana kalau kalazion kita tahu bahwa sumbatannya sudah pasti terjadi pada kelenjar yang lebih dalam, yaitu pada kelenjar meibom. Sedangkan pada hordeolum, dua kemungkinannya. Satu, bisa terjadi pada kelenjar Zeiss dan Moll yang lokasinya lebih ke arah tepi dari kelopak mata kita yang mendekati dari pangkal bulu mata kita, atau sumbatannya terjadi pada saluran dari kelenjar mebum yang lebih dalam. Nah,
hordeolum internum yang terjadi lama ini dapat berkembang menjadi kalazion. Dari gambar ini juga kita dapat melihat bagaimana lokasi dari benjolannya, di mana pada gambar yang paling kiri kita akan melihat kondisi normal, tampak adanya kelenjar mebum pada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Sedangkan pada gambar bagian tengah terlihat adanya proses kalazion, di mana kalazion ini akan terbentuk dari tersumbatnya saluran dari kelenjar mebum, di mana menyebabkan kelenjar mebum ini menjadi membengkak dan akhirnya menyebabkan gangguan bentuk benjolan yang cukup besar dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada hordeolum. Sedangkan pada gambar kiri, di mana gambar kiri ini terlihat hordeolum yang terjadi pada kelopak mata bawah, di mana tampak kelopak mata bawah ikut membengkak yang disebabkan karena adanya infeksi dari saluran dari kelenjar mebumnya. Nah, tetapi di sini tidak terlihat pembengkakan dari kantung kelenjar mebumnya. Berbeda dengan kalazion. Di sini kita bisa melihat dari gambar tengah dan gambar yang paling kanan. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari lokasi kalazion dan hordeolum, baik hordeolum eksternum, di mana hordeolum eksternum itu biasanya mendekati area bulu mata yang berada di pangkal dari akar bulu mata kita, sedangkan kalazion sudah jelas lokasinya dia berada di kelenjar mebum, di mana kelenjar itu lebih dalam dan lokasinya lebih ke arah superior dari tepi kelopak mata kita. Sedangkan hordeolum internum itu hampir mirip dengan kalazion, tetapi biasanya hordeolum internum ini dia tidak sebesar dibandingkan dengan kalazion. Nah, yang membedakan antara kedua kondisi ini juga, antara kalazion dan hordeolum, biasanya kalazion ini mempunyai benjolan dengan batas yang tegas dan dia tidak terasa nyeri. Sedangkan pada hordeolum akan memberikan gejala nyeri serta benjolan tidak sebesar dibandingkan benjolan yang disebabkan karena kalazion. Di sini kita juga bisa melihat ternyata pada kalazion terlihat obstruksi yang terjadi pada kelenjar mebumnya, terjadi pembengkakan, kemudian benjolannya juga terlihat berbatas tegas, saya ulang kembali, kemudian dia tidak nyeri, dan sekali-sekali kadang dapat menyebabkan gangguan penglihatan pada pasiennya. Nah, kondisi kalazion ini dapat membaik biasanya dengan memberikan kompres hangat, atau bisa juga kita melakukan pembedahan dari kalazion itu sendiri, ataupun kita bisa menyuntikan suntikan steroid intralesi. Sedangkan hordeolum biasanya selalu dicetuskan dari infeksi. Biasanya benjolan juga terlihat merah dan rasa nyeri bagi pasien, dan biasanya pasien mengeluh adanya sensitif terhadap cahaya dan mata menjadi berair. Kemudian biasanya pada kasus dengan hordeolum ini lebih banyak diterapi dan membutuhkan terapi dengan pemberian antibiotik. Nah, sekarang komplikasi lainnya dari hordeolum adalah selulitis perseptal atau selulitis periorbital. Secara anatomi, kelopak mata akan dipisahkan dengan jaringan mata yang lebih dalam oleh satu lapisan yang disebut sebagai septum orbita. Lapisan ini sangat tipis dan menyerupai lapisan seperti nilon. Lapisan ini akan membedakan area dari infeksinya, apakah berada di depan septum orbita atau infeksinya berada di belakang septum orbita. Komplikasi selulitis perseptal ini adalah proses infeksi yang menyebar awalnya hanya terlokalisir, kemudian akan menyebar lebih luas ke jaringan kelopak mata sekitarnya, tetapi belum menembus dari septum orbita, sehingga terjadi kondisi yang disebut sebagai selulitis perseptal atau selulitis periorbital. Penyebabnya biasanya bisa karena ada luka pada kulit di kelopak mata atau adanya robekan di seputar kelopak mata. Nah, dari gambar ini terlihat penderita dengan selulitis perseptal atau periorbital, di mana kelopak mata akan terlihat membengkak sampai hampir seluruh kelopak mata. Terlihat adanya benjolan yang besar disertai rasa nyeri, kelopak mata agak menutup tapi masih bisa dibuka. Nah, tetapi pada saat bola mata digerakkan, dia tidak merasakan nyeri. Nah, pengobatan biasanya pada selulitis perseptal ini kita berikan antibiotik baik secara topikal maupun secara oral.
Nah, komplikasi yang lebih berat lagi dari selulitis preseptal adalah selulitis orbital, di mana infeksinya sudah menembus dari septum orbita sampai masuk ke dalam fat atau lemak dan jaringan soft tissue di dalamnya, dan kondisi ini akan menyebabkan infeksi yang lebih dalam yang disebut sebagai selulitis orbita. Keluhan yang dirasakan pasien dengan selulitis orbita biasanya lebih berat dibandingkan dengan selulitis preseptal, yaitu biasanya pasien merasakan nyeri bola mata saat digerakkan. Jadi ini yang membedakan antara selulitis orbita dengan selulitis preseptal. Kemudian tampak kelopak mata membengkak dan memerah, kadang kelopak mata menutup seluruhnya, dan pasien sulit untuk membuka kelopak mata. Penglihatan saat dites biasanya terjadi penurunan penglihatan, bahkan dapat sampai terjadi bola mata kita menonjol keluar atau yang kita sebut sebagai proptosis. Nah, sekarang apa sebetulnya perbedaan antara selulitis preseptal dan selulitis orbital? Dari gambar ini, kita bisa melihat secara skematik perbedaan dari lokasinya, yaitu antara infeksi selulitis preseptal dengan selulitis orbita, di mana pada selulitis preseptal atau periorbita, pembengkakan terletak di depan dari septum orbita. Tetapi pada gambar yang kanan, yaitu pada selulitis orbita, di mana infeksi sudah menembus sampai ke belakang dan melewati dari septum orbita, meluas sampai ke dalam orbita. Selulitis orbita ini sangat berbahaya karena dia sangat mengancam terhadap penglihatan, bahkan bisa mengancam terhadap jiwa pasien apabila penyebarannya sampai ke area otak. Nah, demikian penjelasan saya mengenai penyakit hordeolum, bagaimana kita menilai secara klinis dan penanganannya, serta apa komplikasi yang bisa terjadi. Nah, sebagai kesimpulan, bahwa hordeolum ini secara klinis akan tampak sebagai benjolan yang merah, yang terjadi karena adanya infeksi pada kelopak mata, yaitu terjadi pada kelenjar Zeiss dan Moll. Bila kelenjar yang lebih dalam terinfeksi, seperti kelenjar Meiboom yang terkena, maka dapat menyebabkan terjadinya blok dari saluran kelenjar tersebut dan akan terjadi pembengkakan dari kelenjar tersebut yang kita sebut sebagai kalazion. Nah, terapi yang diberikan untuk hordeolum ini dapat 3 kondisi, yaitu terapi non-medikamentosa, terapi medikamentosa, dan terakhir adalah terapi pembedahan. Nah, perlu diperhatikan tanda-tanda komplikasi yang terjadi akibat hordeolum ini, yaitu yang perlu penanganan segera adalah kondisi selulitis preseptal maupun selulitis orbital. Demikian presentasi hari ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembawaan materi hordeolum yang dibawakan oleh Dr. Erna Jahjaningtia, spesialis mata konsultan. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi ilmu yang sangat informatif, di mana kita ketahui bahwa hordeolum itu merupakan penyakit mata bintitan yang seringkali kita jumpai di sekitar kita. Mungkin bisa langsung sesi diskusi ya dok? Ya, boleh. Kepada peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan di chat Zoom dengan format universitas strap nama. Dipersilahkan. Baik, di sini ada penanya pertama di chat Zoom. Saya bacakan, ini dari Kila, Universitas Muhammadiyah Malang. Permisi dok, perkenalkan nama saya Shakira dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya izin bertanya, biasanya dalam mengatasi mata bintitan ini, beberapa dokter melakukan operasi kecil dan ada yang menyarankan untuk tidak melakukan operasi. Menurut dokter, apakah bintitan lebih baik disembuhkan dengan cara operasi kecil ataukah tidak? Apakah langsung dijawab atau dikumpul dulu dok pertanyaannya? Bebas, mau langsung boleh, mau dikumpulin dulu boleh. Ya baik, mungkin bisa langsung dijawab dulu ya dok. Ya, boleh. Jadi sebetulnya penatalasan hordeolum itu tadi ada 3. Yang pertama non-medikamentosa, medikamentosa, dan akhirnya yang terakhir adalah tindakan pembedahan. Nah,
Sebetulnya intinya harusnya kita melalui tahap non-medikamentosa dulu. Jadi kita upayakan bahwa benjolan itu dengan kompres, dan kompres itu kita lakukan selama 10 hingga 15 menit dan dilakukan sebanyak 3-5 kali per hari. Nah, harapannya adalah dengan kompres ini kita akan berharap bahwa si benjolan ini akan pecah, karena dengan kompres ini satu, kita akan membuat si cairan yang menyumbat kelenjar itu dia menjadi lebih liquid atau lebih cair. Kemudian yang kedua, blok yang terjadi pada saluran kelenjarnya itu diharapkan dengan kompres hangat ini bisa membuat blok itu terbuka sehingga ada membuat celah untuk terjadinya drainase dari cairan kelenjar yang di dalamnya. Nah, itu harapan dengan kita melakukan kompres. Jadi, sebetulnya bukan pilihan pertama kita melakukan insisi dan drainase tadi. Jadi kita harus tahapannya adalah kita lakukan kompres dulu. Apabila dalam kompres kita lihat dalam, sebetulnya hordeolum itu bisa sembuh sendiri. Kita lihat dalam mungkin 1 minggu. Kalau 1 minggu tidak ada Di perbaikan, mana itu? baru kita coba dengan memberikan terapi dengan antibiotik secara peroral. Pemberian antibiotik secara peroral kita berikan selama 1 minggu. Dalam 1 minggu benjolan itu tetap tidak mengecil, dan apabila benjolan itu cukup mengganggu, baru kita lakukan tahap terakhir adalah insisi dan drainase. Tetapi kalau benjolan itu kecil dan tidak terlalu besar, saya sih tidak menyarankan untuk dilakukan drainase maupun insisi, kecuali memang secara kosmetik dia sangat mengganggu. Dari si kosmetik baru pilihannya adalah insisi dan drainase. Begitu. Baik, bagaimana dengan penanya? Apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya, dok. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Inzani Tri Amalia, Universitas Bosowa. Permisi dok, saya izin bertanya. Dikarenakan sekarang maraknya perempuan menggunakan eyelash extension dan menyarankan penggunanya untuk tidak sering membasahi matanya dengan air karena dapat menyebabkan eyelash extension-nya rontok. Pertanyaan saya, dok, apakah penggunaan eyelash extension ini dapat menyebabkan terjadinya benjolan atau mata bintitan di daerah mata, dokter? Mohon arahannya. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Sebetulnya dengan pemakaian eyelashes ini itu sangat berisiko karena kita memasang sesuatu di dalam yang melapisi lapisan bulu mata kita ya. Eyelashes itu kalau nggak salah dia ditempelkan di bulu mata kita. Nah, itu sangat berisiko karena pertama kita pasti ada lem di situ yang mungkin bisa bereaksi, karena saya punya pengalaman pasien apalagi ini pasiennya dia mungkin yang pertama dia tidak masalah, dia pakai eyelashes. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat terakhir itu menimbulkan hebat sekali reaksi pada kelopak mata yang kita sebut dengan namanya blefaritis. Jadi terjadi peradangan yang hebat pada kelopak mata dan itu akan mencetuskan terjadinya hordeolum ini. Nah, mungkin di awal-awal tidak apa-apa karena mungkin masih 1-2 kali dibiarkan, tidak dibersihkan. Tapi kalau itu berulang-ulang, memang sangat berisiko. Bahkan saya ada pasien yang lebih ekstrim lagi, dia terjadi alergi yang sangat hebat dengan penggunaan eyelashes ini. Jadi cukup harus berhati-hati karena apapun itu eyelashes ini adalah bahan yang buatan, yang kita tempelkan, yang pastinya setiap orang mungkin punya risiko untuk terjadi infeksi gitu. Tapi asal mungkin sekali 2 kali tidak apa-apa seperti saya bilang tadi, tapi tetap itu harus kita bersihkan. Apapun itu, akar dari bulu mata kita, kelopak mata kita itu adalah di situ ada bakteri yang terkandung di situ secara alami. Jadi ada bakteri yang fisiologis memang ada, tetapi begitu ada kondisi yang dirubah di situ, bakteri itu akan tumbuh menjadi lebih banyak dan berisiko untuk terjadi infeksi. Gitu. Mungkin harus lebih hati-hati aja. Baik, terima kasih banyak dokter. Untuk penanya, apakah sudah jelas penjelasan dari dokter tadi? Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin di sini kita ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada Penpro dari Kementerian Penpro atas nama Nisa Dwi yang sudah raise hand. Pada saudara dipersilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator Vicky dan terima kasih juga dokter untuk penjelasannya mengenai materi hordeolum. Izin dok, perkenalkan nama saya Anissa Dwi dari angkatan 2020. Izin bertanya dok, mengenai penyakit hordeolum ini dok, apakah ada yang beberapa jenis makanan yang menjadi pantangan bagi penderita hordeolum? Terima kasih sebelumnya dokter. Memang ada beberapa kondisi yang bisa mencetuskan terjadinya hordeolum. Itu sebetulnya salah satunya adalah mereka yang alergi terhadap protein. Jadi diduga salah satu penyebab terjadinya hordeolum yang berulang, terutama pada anak-anak mungkin itu karena terlalu tinggi kandungan protein yang diberikan. Protein itu bisa dari albumin putih telur dan lain sebagainya, itu salah satu. Tetapi memang biasanya lebih banyak pada anak-anak. Salah satunya itu yang dikatakan bahwa dari makanan itu bisa mencetuskan itu. Gitu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dok. Sama-sama. Baik dokter, kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada atas nama Aldi. Izin bertanya dokter, kenapa dok pada hordeolum interna maupun eksterna untuk eksisinya berbeda dok? Dan apa memungkinkan pada bagian mata, tepatnya di palpebra, bisa terjadi bersamaan hordeolum interna dan eksterna dok? Mohon penjelasannya dokter, terima kasih banyak. Ya, mungkin antara hordeolum interna dan eksterna. Mengapa pendekatan tindakan isinya itu berbeda? Satu, memang hordeolum interna itu adalah kelainan pada kelenjar meibom atau kelenjar Zeiss dan Moll. Secara anatomi tadi kita lihat bahwa kelenjar Zeiss dan Moll itu lokasinya dia lebih ke superficial. Jadi dia lebih mendekati pinggir dari kelopak mata, dia berada di area folikel rambut kelopak mata kita atau folikel bulu mata kita, dia berada di situ kelenjar Zeiss dan Moll. Sedangkan kelenjar meibom dia lebih dalam lagi, dia menempel atau berada di dalam tarsus kelopak mata kita. Tarsus itu bagian lempeng dari kelopak mata kita. Nah, artinya berarti pendekatan yang muncul pun klinisnya itu akan berbeda. Yang tadi kenapa disebut internum, kenapa disebut eksternum, karena yang eksternum dia akan menonjolnya lebih ke arah luar. Jadi dari luar secara klinis kita akan melihat, oh ini ada nanahnya nih di luar, di kulitnya, di kelopak mata. Nah itu kita langsung bilang bahwa itu hordeolum eksternum. Begitu kita melihat ada benjolan merah, tapi dia tidak terlihat di bagian luar, dan lokasinya pun tidak persis di pinggir kelopak mata, tapi lebih ke bawah. Kalau misalnya dari kelopak mata bawah, berarti lokasinya lebih ke bawah. Tapi kalau dari kelopak mata atas, dia lebih ke atas. Nah, itu berarti kita berpikir bahwa ini adalah hordeolum internum. Dan hordeolum internum kita nggak bisa sayat dari luar, tetapi kita harus balikan kelopak mata. Baru kita lihat usnya, nanahnya, baru kita lakukan sayatan dari internal atau dari palpebra bagian dalam. Ya. Nah, kemudian apakah bisa terjadi bersamaan antara eksternum dan internum? Bisa, mungkin saja terjadi. Nah, karena apa? Karena mungkin satu infeksi bersamaan itu bisa aja. Apakah infeksinya memang satu karena infeksi Staphylococcus, sedangkan yang internum memang dia ada sumbatan di situ. Nah, itu bisa mungkin terjadi. Jadi bahkan mata kanan kiri pun bisa kadang-kadang pasien bilang menular nih mata sebelahnya, padahal mungkin memang kondisinya terjadi peradangan kornis pada kelopak mata yang tidak pernah dibersihkan, sehingga memungkinkan untuk terjadinya hordeolum ini dimanapun sepanjang kelenjar di kelopak mata kita. Gitu. Jadi masih mungkin terjadi bersamaan. Ya baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin tadi dari penanya yang sama, kita lanjut dulu dari angkatan 2020 atas nama Aldi dok. Jadi izin bertanya lagi dok, mungkin ada beberapa pada kasus yang saya baca dok, ada pasien yang pernah mengalami hordeolum eksterna yang penanganan yang kurang, tapi hordeolumnya bisa sembuh dok, dan terjadi beberapa kali rekuren dok, bahkan dicurigai adanya keganasan dan penyakit mata lain dok. Apa penyebab sampai dicurigai keganasan dan penyakit lainnya itu dok? Mungkin itu pertanyaannya dok. Terima kasih banyak. Biasanya memang hordeolum itu bisa terjadi berulang-ulang. Nah, kita mencurigai keganasan itu dari klinisnya pastinya.
Tapi kalau dari hordeolum itu sendiri, kita tahu bahwa di dalam kelopak mata kita itu mengandung 20-30 kelenjar di permukaan di tepi kelopak mata kita, sehingga memungkinkan sekali kita berulang. Apalagi misalnya nih contohnya wanita sering menggunakan make up, dia tidak membersihkan dengan baik, atau orang-orang tua misalnya orang tua ini sering terjadi blefaritis atau peradangan pada kelopak mata. Nah, ini bisa terjadi berulang. Tetapi kalau kita mencurigai itu suatu keganasan, biasanya itu akan berbeda klinisnya. Jadi kalau keganasan itu biasanya macam-macam yang mungkin bisa terjadi di area kelopak mata itu, ada basal sel karsinoma atau benjolan lain, tetapi biasanya pada kelopak itu biasanya gambaran klinisnya tidak seperti hordeolum. Nah, kalau berulang-ulang kita harus lihat juga apakah memang ada blefaritis, pastikan dulu bahwa memang kelopak matanya tidak terjadi blefaritis kronis. Jadi sangat sangat berhati-hati sekali bahwa kita menegakkan bahwa ini kemungkinannya suatu keganasan, karena hordeolum itu bisa sering terjadi, apalagi orang yang sudah sekali kena hordeolum itu memang cenderung akan berulang lagi gitu. Nah, makanya ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, harus bagaimana cara menjaga supaya tidak terjadi hordeolum lagi gitu. Jadi harus hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau dari segi keganasan itu banyak faktor. Dilihat dari segi usia, bagaimana lesinya, kemudian banyak hal yang bentuknya seperti apa, itu akan mengarah bagi satu kondisi keganasan. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Bagaimana dengan penanya? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir, dokter. Dari Teresia, Universitas Bosua, izin bertanya, ada kasus yang saya dapatkan, dok, pasien telah melakukan operasi, namun di minggu selanjutnya benjolan timbul kembali di mata yang sama, dok. Apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, dok? Terima kasih banyak sebelumnya, dokter. Jadi kita harus melihat, sekali lagi saya bilang bahwa tindakan melakukan tindakan pembedahan atau insisi dan drainase itu harus dinilai. Jadi betul-betul infeksinya sudah tenang, tetapi benjolannya masih ada, baru kita melakukan tindakan untuk insisi dan drainase. Tetapi bila infeksinya masih berlangsung, kadang-kadang nih ada juga mungkin sejawat yang datang langsung diinjeksi tanpa pemberian antibiotik dulu, mungkin itu menjadi harus kita pertimbangkan mengapa harus diberikan antibiotik dulu, supaya infeksi atau inflamasi yang terjadi di dalam kantung itu dia betul-betul dia sudah tidak terjadi inflamasi lagi. Nah, bayangkan kalau kita melakukan insisi tanpa kita harus lindungi dulu dengan antibiotik, kita sembuhkan dulu infeksinya, infeksi itu akan bisa menyebar ke sekitarnya, ke sekitar. Apalagi kita tahu kelenjar itu di sebelahnya itu banyak sekali di samping-sampingnya. Nah, bisa jadi setelah kita lakukan insisi, tapi infeksinya belum teratasi. Mungkin saat itu mengecil benjolannya, tetapi infeksinya masih ada. Nah, itu akan menyebabkan benjolan ini mungkin dalam seminggu atau 2 minggu lagi akan muncul di tempat yang sama, atau mungkin di tempat yang lainnya. Jadi memang tahapan itu harus kita lakukan sesuai tahapan. Jadi kita berikan dulu kompres tidak berhasil, kemudian baru kita perlu intervensi antibiotik oral dan topikal. Tidak berhasil juga, sampai antibiotik ini sudah diberikan, yakin diberikan, baru kita melakukan tahap selanjutnya adalah insisi dan drainase. Jadi kalau tahapan itu kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan tidak akan berulang lagi, kecuali memang ada infeksi yang baru, gitu, infeksi yang lain. Tapi kalau di tempat yang sama, kemungkinannya adalah itu, atau di tempat yang sebelahnya juga bisa karena penyebaran dari infeksinya. Baik, bagaimana dengan penanya? Apakah penjelasan dari dokter sudah jelas? Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya tadi. Mungkin itu juga menjadi penutup dari sesi diskusi kita kali ini. Mungkin dokter bisa diadakan post-test terlebih dahulu sebelum menutup kegiatan pada malam hari ini, dokter. Baik, untuk teman yang bertugas, saya persilahkan.
Linknya sudah dikirimkan di chat Zoom dan juga di grup WhatsApp. Jika ada yang terkendala bisa raise hand. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin sudah bisa dimulai untuk post-testnya.
Baik, waktunya sudah hampir habis. Yang belum submit post testnya bisa disubmit dari sekarang. Permisi dok, mohon maaf sebelumnya ternyata di sini masih ada yang mau bertanya. Apakah masih bisa dok? Boleh, silahkan. Oh ya, baik dok. Ini pertanyaan terakhir dari Agung, angkatan 2022 dari Universitas Bosowa. Permisi dok, izin bertanya. Tadi sempat dibahas mengenai kalazion, kista meibomian. Dok, yang ingin saya tanyakan dok, apabila kalazion ini dibiarkan, apakah akan menimbulkan dampak serius yang cukup berbahaya dok? Terima kasih banyak sebelumnya dok. Ya, sebetulnya kalazion itu tidak apa-apa, tidak masalah karena dia sifatnya sih sebenarnya infeksi sekunder dari yang diawali dari hordeolum internum. Nah, kalau dibiarkan memang mungkin yang lebih tidak nyaman buat pasien adalah karena benjolannya cukup besar biasanya karena dia berada di dalam kelenjar meibum, dia tersumbat dari blocking dari kelenjarnya, bukan salurannya tapi kantung kelenjarnya yang tersumbat. Nah, sehingga buat pasien sendiri pasti akan meminta untuk diinsisi dan drainase karena dia cukup besar, kelihatan sekali menonjol seperti tadi foto yang saya berikan. Nah, kalaupun dibiarkan tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Baik, kepada penanya bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Oh ya, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya pada malam hari ini. Mungkin dokter sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, penyerahan sertifikat plakat terlebih dahulu kepada dokter. Mungkin untuk teman yang bertugas, saya persilahkan. Kepada teman yang bertugas untuk share screen sertifikat dan plakat, saya persilahkan.
Lalu dok, izin screenshot dok. 1, 2, 3. Sekali lagi dok. 1, 2, 3. Terima kasih dok. Saya kembalikan ke teman-teman Pemprov. Baik, itu tadi penyerahan sertifikat plakat untuk Dr. Erna Jahjaningtia, spesialis mata konsultan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam dokter atas kesempatannya pada malam hari ini yang sangat informatif bagi kita semua. Sebelum menutup kegiatan ini, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu, dokter, untuk semua partisipan. Kepada teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Permisi dok, izin screenshot untuk kakak-kakak dan teman-teman boleh on cam. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Saya kembalikan ke teman-teman Pemprov. Terima kasih. Baik, itu tadi sesi dokumentasi yang telah kita lakukan, menutup rangkaian acara yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Saya dari BEM Fakultas Kedokteran Universitas Bosua mengucapkan terima kasih yang sangat besar dokter. Terima kasih banyak dok